Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu guru? Berseliweran ya di TikTok bahwa tanggal 30 dan 31 Januari adalah batas untuk pengisian perencanaan pengelolaan kinerja. Yuk kita belajar lagi bagaimana memulai pengelolaan kinerja. Yang pertama tentunya kita harus masuk ke ruang GTK. Setelah masuk ke ruang GTK, kemudian kita geser sampai kepada menu pengelolaan kinerja. Kemudian setelah kita klik menu pengelolaan kinerja, kita harus pastikan dulu kepala sekolah kita harus sudah memulai pengelolaan kinerja. Jika kepala sekolah kita belum memulai pengelolaan kinerja, kita tidak bisa memulai pengelolaan kinerja. Nah, apabila kepala sekolah kita sudah memulai pengelolaan kinerja, kita pun bisa memulai pengelolaan kinerja. Nah, seperti biasa sebelum memulai pengelolaan kinerja, kita akan cek dulu periodenya. Nah, untuk cek periode atau merubah periode ada di pojok kanan atas sebelah kanan bagian nama ada tombol segitiga, kita klik, terus kita pilih periode yang paling bawah yaitu Januari sampai Desember 2026. Setelah itu kita masuk ke menu sebagai pegawai, kemudian kita klik mulai. Setelah itu tampilan akan berubah menjadi pengecekan data diri ya. Kita cek data, jika memang sudah sesuai kita klik data sudah sesuai di pojok kanan bawah, kemudian kita klik lagi data sudah benar pada pojok kiri bawah. Setelah itu kita masuk ke tahapan perencanaan kinerja. Tahapan yang pertama itu terkait tugas pokok ya, untuk perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sama. Yang membedakan itu ada pada pembimbingan dan juga tugas tambahan sebagai opsional. Nah, untuk di sekolah kami itu untuk pembimbingan kita pilih kokurikuler. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke bagian indikator yang harus kita perbaiki. Nah, sebelum masuk ke indikator itu kita harus lebih dahulu menganalisis rapor pendidikan. Nah, kita bisa masuk dengan cara mengunduh dulu rapor pendidikan melalui situs web raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id. Kita klik ya, terus kita masuk. Ini rapor pendidikan, kita harus login dulu menggunakan akun Belajar ID. Nah, kalau sudah masuk ke laman rapor pendidikan, kita akan dianjurkan untuk mengunduh poster ya. Nah, untuk Excel ya dari rapor pendidikan kita itu ada pada menu unduh. Nah, nanti kita pilih tahun 2025. Sebelumnya kita harus memahami bahwa rapor pendidikan kita itu terdiri dari 3 aspek, yaitu output, input, dan proses. Untuk output itu ada 2 dimensi, yaitu dimensi A dan dimensi B. Untuk input itu juga ada 2 dimensi, yaitu dimensi C dan E. C terkait dengan kompetensi dan kinerja GTK, E terkait dengan pengelolaan sekolah yang transparan, partisipasif, dan akuntabel. Kemudian untuk masuk pada dimensi D, yaitu mutu dan relevansi pembelajaran. Nah, inilah yang harus kita analisis ya. Kira-kira indikator mana yang memerlukan perbaikan lebih besar pada tahun ini. Nah, selain proses tadi ada juga output. Nah, output ini yang biasa kita lihat ya pada rapor pendidikan. Masuk ke dimensi A, mutu dan relevansi hasil pembelajaran dan pemerataan pendidikan yang bermutu. Nah, untuk memperbaiki kinerja kita harus masuk ke dimensi D ya, terkait dengan mutu dan relevansi pembelajaran. Nah, ada indikator prioritas untuk pendidikan dasar dan menengah, yaitu indikator D4 terkait dengan iklim keamanan satuan pendidikan, dan indikator kualitas pembelajaran yaitu D1.
Nah, setelah dianalisis ternyata dimensi kualitas pembelajaran itu berwarna kuning, yaitu penerapan disiplin positif dan keteraturan suasana kelas. Namun untuk yang mengalami penurunan paling banyak yaitu terkait dengan keteraturan suasana kelas. Dimensi D1.1 ini mengalami penurunan 7,49. Karena itu kita pilih untuk kita perbaiki pada pengelolaan kinerja tahun 2026. Setelah memilih praktik kinerja, selanjutnya kita memilih pengembangan kompetensi dan perilaku kerja. Nah, seperti biasa kita pilih satu persatu untuk aspek perilaku kerja. Kalau sudah pilih, kita akan masuk ke tahapan terakhir, yaitu masuk ke rangkuman dari perencanaan kinerja. Kalau sudah yakin, baru kita klik pada bagian kanan bawah ajukan perencanaan. Setelah ini tidak dapat diubah lagi, jadi klik konfirmasi apabila yakin tidak akan diubah. Langkah terakhir pada perencanaan, kita tinggal menunggu atasan kita yaitu kepala sekolah menyetujui perencanaan kinerja kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.